Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, video ini saya tujukan untuk majelis hakim, khususnya majelis hakim yang ada di Mahkamah Agung. Majelis hakim yang mulia, tentu sebagai majelis hakim di Mahkamah Agung seharusnya mempunyai sifat yang agung, mempunyai integritas dan kejujuran, mempunyai sifat adil dan independen, sehingga tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Kehidupan di dunia ini sementara, kita semua sudah tahu, sedangkan kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Semua orang pasti akan mati dan semua orang kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan akhirat. Majelis hakim yang mulia, pemidanaan terhadap pernyataan Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatos, dan juga Dr. Andi Tatat yang menginformasikan bahwa kondisi Habib Rizik baik-baik saja, sehat walafiat saat dirawat di Rumah Sakit Umi, sebagai suatu kejahatan kebohongan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, adalah hal yang terlalu mengada-ngada dan merupakan pembodohan publik secara vulgar dan terang-terangan. Pernyataan mereka bertiga tersebut sebenarnya sudah tepat dan benar, serta sesuai dengan akhlakul karimah yang diajarkan oleh ajaran Islam dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta norma-norma luhur kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada penjelasan sedikit. Yang pertama, penjelasannya adalah bahwa dalam kitab Sahih Bukhari pada hadis nomor 4447 diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah keluar dari rumah dan ketika pada saat itu menjenguk Nabi Muhammad. Kemudian setelah keluar dari menjenguk Nabi Muhammad, ditanya oleh para sahabat bagaimana kondisi keadaan Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, asbaha bihamdillah barian. Alhamdulillah, kondisi Nabi Muhammad dalam keadaan sembuh baik-baik saja. Mendengar jawaban tersebut, para sahabat diantaranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an menjabat tangan, memegang tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan berkata, inni wallahi la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saufa yatawaffa min waj'ihi hadza, inni la a'rifu wujuha bani Abdul Muthalib indal maut. Demi Allah, kata Sayyidina Abbas, sungguh aku melihat bahwa Rasulullah akan wafat karena sakitnya ini. Sungguh aku mengetahui tanda-tanda pada wajah keluarga Abdul Muthalib ketika mendekati ajal mereka. Ini bisa dilihat cerita ini di dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 188 karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa yang dikatakan Sayyidina Abbas radhiyallahu an menunjukkan bahwa saat itu Nabi Muhammad sedang berada pada kondisi puncak sakitnya menjelang wafat. Namun mengapa Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabat pada saat itu bahwa Nabi sembuh, Nabi sehat, baik-baik saja? Apakah Sayyidina Ali melakukan kebohongan publik? Tentu tidak. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dari jawaban Sayyidina Ali tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk menebar optimisme dalam rangka menenangkan kecemasan para sahabat Nabi SAW, sekaligus bentuk harapan agar Kanjeng Nabi diberikan kesembuhan, meskipun kata-kata Nabi SAW telah sembuh, yang dikatakan Sayyidina Ali berbeda dengan kenyataan pada saat itu bahwa Nabi sebenarnya sedang sakit bahkan menjelang wafat. Yang kedua, sahabat Mezeng Pasuruan, hakim yang mulia, bahwa dalam hadis Sahih Bukhari lainnya itu juga ada penjelasan ketika Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu an menjenguk Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah ketika menjelang wafatnya. Kemudian
bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana keadaanmu wahai Aisyah Ummul Mukminin? Sayyidah Aisyah menjawab, bi khairin inittaqaitu. Aku baik selama aku bertakwa. Sayyidina Abbas pun menjawab, anti bi khairin insyaallah. Engkau selalu dalam keadaan baik insyaallah. Ini ada dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 355, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pertanyaannya, apakah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Sayyidina Abbas melakukan kebohongan karena mengatakan baik padahal sedang sakit, bahkan menjelang wafat? Tentu tidak. Bahkan dari hadis ini para ulama menarik sebuah kesimpulan hukum bahwa wa yustahab, dianjurkan liman su'ila anil maridi an yajiba bima yudkhilus surur ala sa'il wal marid wa yutma'innu nufusahuma. Sebagaimana dalam kitab hadis tadi disunahkan, kesimpulannya bahwa disunahkan orang yang ditanya tentang kondisi orang yang sakit agar menjawab dengan jawaban yang menggembirakan si penanya dan menggembirakan orang yang sedang sakit, serta membuat tenang keduanya, membuat tenang orang yang bertanya, membuat tenang orang yang sedang sakit. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika seorang hamba sakit, maka Allah mengutus kepadanya 2 malaikat. Dalam sebuah hadis ya, Allah mengatakan, wahai malaikat, perhatikanlah apa yang dikatakan hambaku yang sakit kepada orang yang menjenguknya. Jika saat didatangi para penjenguknya ia mengatakan alhamdulillah dan memuji Allah, maka 2 malaikat itu akan melaporkan hal tersebut kepada Allah. Lalu Allah pun berkata, sungguh hambaku ini jika aku wafatkan maka akan aku masukkan ke dalam surga. Jika aku sembuhkan dia, maka akan aku ganti daging dan darahnya dengan yang lebih baik, serta aku ampuni seluruh dosanya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Muwatta juz 2 halaman 940 karya Imam Malik. Kemudian dalam banyak hal tentu banyak juga ulama-ulama besar yang ketika sakit berusaha tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Yang mereka lakukan tentu bukanlah kebohongan, namun tak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk optimisme, bentuk kesabaran dan rasa syukur kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun juga, termasuk dalam keadaan yang sakit. Dalam kehidupan sehari-hari pun di antara kita banyak yang mengidap penyakit, misalkan seperti penyakit gula darah, penyakit darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung dan lain-lain. Namun ketika ditanya oleh sahabat atau teman-temannya dalam sebuah forum terbuka, maka kita sering mengatakan alhamdulillah baik, padahal ada penyakit dalam tubuh kita. Tentu itu bukan untuk kebohongan, akan tetapi sebagai bentuk optimis, kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan yang bagaimanapun juga. Karena itulah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan min alamati sudqi kitmanul masoib wa ta'ati ila akhirih. Di antara tanda-tanda kejujuran seorang hamba adalah menyembunyikan musibah termasuk penyakit dan juga menyembunyikan ketaatan, serta enggan kalau musibah dan ketaatan itu diketahui oleh orang lain. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang berikutnya, majelis hakim yang saya muliakan, bahwa Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatos dan Dr. Andi Tatat, Ketua RS UMI, pada saat itu hanya bicara tentang keadaan HRS secara pribadi dengan mengatakan alhamdulillah Habib Rizik sehat, baik-baik saja, sesuai dengan subjektivitas apa yang mereka lihat dan mereka rasakan, bahwa kondisi Habib Rizik saat itu relatif baik, serta dengan tujuan yang baik dan mulia, yaitu menenangkan kecemasan yang timbul akibat beredarnya berita-berita hoax di media sosial yang mengatakan Habib Rizik sakit, Habib Rizik sekarat, Habib Rizik mau mati dan sebagainya. Dan juga tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwasanya pernyataan mereka bertiga tersebut telah menerbitkan keonaran atau menyebabkan kerugian baik secara moral ataupun material kepada pihak manapun.
sebagaimana yang ditujukan atau didakwakan dalam putusan pengadilan tinggi ya. Jadi dalih terpenuhinya unsur keonaran di kalangan rakyat yang dimuat majelis hakim di tingkat pengadilan negeri ya, dalam putusannya jelas terlihat dipaksakan, mengada-ngada dan bersifat asumtif, sehingga sangat aneh jika pernyataan optimis tentang kondisi kesehatan pribadi dianggap sebagai sebuah kebohongan yang menyebabkan keonaran, serta kemudian divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik 4 tahun dan Habib Hanif 1 tahun, kemudian Dr. Andi Tatat juga 1 tahun. Oleh karena itu, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami, khususnya saya pribadi, menuntut penegakan keadilan dari segenap majelis hakim yang kelak akan menangani masalah di tingkat kasasi ya, Mahkamah Agung ya, di Mahkamah Agung, untuk mohon untuk adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai penegakan hukum ini mencederai akal sehat dan hati nurani di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kami meminta agar putusan di tingkat pengadilan negeri segera dibatalkan dan Mahkamah Agung mengambil keputusan yang jauh lebih adil, yaitu dengan keputusan bebas murni terhadap Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatos, dan juga Dr. Andi Tatat. Demikian kira-kira yang pernyataan yang insya Allah mewakili semua umat Islam yang masih punya hati nurani, mudah-mudahan bisa didengar oleh majelis hakim di Mahkamah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dijauhkan dari musibah. Mudah-mudahan majelis hakim diberikan keteguhan, keistiqomahan untuk bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Demikian wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.